gitu ya. Jadi dalam hal ini konsep penjualan biasanya produk-produknya bisa yang mahal, bisa yang murah. Terus bagaimana dia promosinya lebih agresif, ya, karena mungkin orang asal nggak tertarik gitu, tapi setelah promosi gencar, penasaran muncul, ya, penasaran kok gencar banget sih, jual apa sih gitu atau produk apa. Dan di sini untuk konsep penjualan ini ada misalnya si salesnya itu bisa menjelaskan secara detail, ya, jadi harus ada waktu tertentu, jadi face to face gitu ya, ketemu langsung, ada apa ya, secara detail gitu. Jadi ini karena apa? Kalau tidak dijelaskan secara detail, dia tidak akan paham tentang, si konsumen tidak akan paham tentang produk tersebut dan tidak akan membeli. Ya, jadi dalam konsep penjualan ini si penjual atau si sales itu harus gencar dari segi promosinya, harus secara detail menjelaskannya, harus agresif, gitu ya. Contoh produk penerbitannya misalnya ensiklopedia atau kamus-kamus khusus, gitu ya. Nah, Anda tahu kan bagaimana kalau menawarkan suatu produk yang mahal, yang lux gitu ya, atau yang baik mahal atau murah istilahnya ya kalau konsep. Nah ini kan harus penjelasannya harus detail, ya, harus detail, harus. Nah misalnya di sini produk mobil juga bisa ya, kalau produk umumnya. Toyota misalnya, Toyota itu selalu menjalankan konsep penjualan, ya, sehingga Toyota itu mendunia. Di Indonesia paling banyak memakai Toyota, merek Toyota, ya. Baik pun di segi kualitas ada yang murah, dari segi harga ada yang murah, ada yang mahal juga, ya. Alphard gitu, atau Toyota yang apa tuh yang model sedan baru itu dia, yang 2M-an itu juga baru. Ada sampai yang murah ada juga ya, Alia itu kan relatif murah ya, bisa 100 juta atau 150 juta. Jadi yang murah yang mahal. Nah dia tapi menggunakan konsep penjualan. Bagaimana agar mendongkrak penjualan. Jadi dia melakukan promosi dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mau tanya-tanya nih ya, misalnya dulu saya juga pernah nanya-nanya nih tentang Toyota, saya mau beli mobil nih gitu ya. Nah dia datangin saya, diservis dengan baik ya, kasih minum, dilayani, ramah dan sebagainya. Terus secara detail menjelaskan produknya, misalnya ibu minatnya yang mau apa, mobil apa gitu kan. Oh saya ini dia mau tanya-tanya dulu, baik yang mana gitu ya. Oh jenis ini apa, misalnya Yaris ataupun Vios atau apa gitu ya. Nah itu secara detail, dia menjelaskan detail terus gitu ya. Nah walaupun saya misalnya beli waktu itu, ntar ya Mbak saya pikir-pikir gitu, ntar saya lihat dulu keuangannya apa mau. Dia gencarnya sih kredit ya, dia Bu nggak apa-apa Bu, kredit juga gini karena apa, lebih mahal jatuhnya. Ntar ya Mbak ya saya pilih-pilih dulu. Toyota bagus loh Bu, iya saya tahu gitu. Terus Toyota gini gitu kan. Ya saya tahu apa. Oh banyak kan di jalanan merek Toyota gini iya gitu kan. Nah di sini saya udah pamit pulang, terima kasih gitu ya. Nanti tapi sehari 2 hari terus di WA. Ibu bagaimana ininya? Ini terus kan intensif gitu ya, terus aja. Nah kalau orang yang nggak enakan ya udah deh, dan memang cocok dengan produknya, akhirnya beli gitu ya. Cuman waktu itu saya akhirnya beli apa ya? Tahun 2013 Etios ya, pernah saya beli Etios. Mau ke Yaris tapi uangnya kurangnya hanya berapa ya? Ya beberapa inilah kurang, akhirnya ke Yaris gitu. Ke Yaris, ke apa, Etios Valco. City Car juga. Nah itu hanya gencar gitu. Nah di sini kalau konsep produk penjualan mau puas mau enggak ya sudah, yang penting produknya udah terjual gitu ya. Tapi kalau Toyota mungkin orang merasa puas kalau membeli karena kan mereknya udah terkenal seluruh dunia, dia menjaga kualitas dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau
Merek tertentu saya juga pernah sebelum ETS itu saya pakai Hyundai ya, Hyundai. Nah, itu juga agak kecewa, kok bentuknya gini sih, aku nggak suka dan sebagainya lah ya, sampai waktu itu kredit, jadi pas sampai 4 tahun pas lunas langsung besoknya saya jual gitu ya, karena nggak sreg sama 4 tahun sebelum utang lunas tuh masih nahan-nahan, pas sudah lunas saya langsung jual gitu ya. Itu 4 tahun percis pakai mobil. Terus saya dengan kredit itu saya kapok ya, maksudnya kok mahal gitu ya, bunga yang dibayarkannya mahal, terus juga tidak seimbang dengan produk barang yang kita dapatkan ya. Akhirnya kalau ada keinginan yang relatif mahal, saya nabung dulu, nabung, setelah cukup nah baru saya berani ya. Nah terus juga waktu itu ke Toyota, yaitu tawarin terus, jadi dia konsep penjualan. Setelah penjualan terjadi pun dia langsung WA, ibu jangan lupa servisnya, ibu jangan lupa gini gitu ya. Oke, tapi saya itu bertahan 5 tahun ya, 5 tahun ya, saya jual lagi, saya nabung lagi ya, sudah nabung terus saya melirik mobil yang sekarang nih ya, yang Baleno. Saya juga ngumpulin dulu duitnya, nggak mengutang, saya tanya-tanya ke Suzuki dan saya suka kan modelnya gitu ya, modelnya terus juga feminim lah gitu, terus juga nggak terlalu gede gitu, jadi sesuaikan dengan garasi saya gitu, nggak mau garasi di jalan gitu ya, di depan rumah enggak, tapi saya bagaimana misalkan masuk ke rumah. Akhirnya ya alhamdulillah Etios dijual, DP buat Suzuki ditambah tabungan akhirnya lunas juga gitu ya. Nah, itu. Jadi rata-rata kalau mobil itu konsepnya konsep penjualan, karena dia ada target-target tertentu. Dia nawarin terus sedemikian rupa, sedetil mungkin dia sampai orang itu membeli. Ya, jadi kalau Anda tanya-tanya, kalau enggak, misalnya enggak berminat, ya udah WA-nya blokir aja. Kalau enggak gitu dia akan nawarin terus ya. Sama dengan bank, pinjaman atau ini kartu kredit ya, dia berkonsep pada penjualan. Bagaimana penjualan meningkat sedemikian mungkin ya, kartu kredit juga gitu. Nah setelah megang kartu kredit, maka saya nggak punya kartu kredit, dulu ada, saya nggak mau ya kartu kredit. Nah itu juga gini, kita menggunakannya biasanya enak, gesek gitu ya. Nah, terus juga, nah pas sudah pembayaran kan jadi terbebani juga ya, waktunya udah jatuh tempo, bunganya tinggi. Nah, aduh saya kecewa nih misalnya, untuk kredit gini-gini, itu susah kalau mau keluar nggak mau pakai kartu kredit itu susah. Jadi bank tuh masih merayu-rayu, itu kenapa keluar, kenapa nggak pakai ini, kan kemudian wah rayuan-rayuannya gombal ya, banyak ya. Jadi jangan sampai terjebak. Kalaupun punya kartu ya bijak lah pakai kartu kredit ya, karena bunganya besar. Ya, besar. Terus juga ini konsep penjualan itu misalnya penjualan ini asuransi ya. Nah, kan orang tidak tiba-tiba saya tertarik nih asuransi ini, ya udah beli, enggak kan? Tapi si sales itu menerangkan manfaatnya sedemikian rupa, misalnya prudensial ya. Saya pernah prudensial tapi kecewa lah, akhirnya cuma setahun lah, akhirnya ya udah lapor uang itu. Dia menjelaskan detail banget ya dari segi produknya, manfaatnya, ini preminya dan sebagainya. Itu konsep penjualan. Setelah dia menjadi masuk atau membeli produk, mau kecewa mau enggak itu masa bodoh urusannya. Biasanya gitu kalau konsep penjualan. Yang penting produk udah terjual, mau kecewa mau enggak, mau puas ya terserah. Jadi gitu jeleknya gitu ya. Konsep penjualan karena diiringi dengan target-target yang harus dicapai gitu ya. Oke, ini gambaran sebagai pemanis saja ya, majalah Time ini sebagai pemanis saja, tidak ada ada kaitan sedikit tapi tidak langsung. Oke, 3 konsep
ini sudah saya jelaskan dan ditanyakan. Konsep pertama konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan. Dita, nanya nggak Sri? Rizka, paham? Paham Ibu, belum ada yang mau ditanyain. Oke, baik, kita lanjut ya. Melan, paham Melan? Paham ya? Paham Ibu. Baik. Keempat, konsep pemasaran. Tadi konsep penjualan dan konsep pemasaran beda ya. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara efektif dan efisien dibanding para pesaing. Jadi gini, kalau suatu perusahaan yang berorientasi pada konsep pemasaran, dia akan melakukan semacam apa ya, survei atau penelitian gitu ya. Bukan berarti konsep-konsep lain tidak melakukan penelitian ya, tapi ini penekanannya gitu ya. Dia akan mencari apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, setelah ditemukan baru membuat. Kalau tadi konsep produksi kan membuat dulu, dia berasumsi bahwa pasti dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, tapi kalau konsep pemasaran atau orientasi pemasaran, dia akan melihat dulu apa kebutuhan yang di konsumen ada nih ya, kebutuhan apa nih yang ada di konsumen ada, maka dia membuat produknya ya. Nah, misalnya kalau produk medianya, oke, kira-kira apa dibutuhkan dulu, nah baru muncul. Kayaknya ini belum ada nih di masyarakat dan memang dibutuhkan, baru muncul. Oke, contohnya tadi udah disinggung. Contohnya yaitu seperti Jawa Pos, dia jeli ya. Dia membuat radar Depok, radar Banten, radar Bogor, Cianjur ya, radar di Sumatera juga ya, di Pulau Jawa. Nah itu dia melihat dulu kebutuhan akan informasi untuk masyarakat tertentu, masyarakat lokal ya. Misalnya warga Depok di samping misalnya masa sih harus baca bukan masa sih, apa maksudnya, Kompas melulu gitu ya, itu kan beritanya udah nasional lingkupan, sedangkan kejadian-kejadian di Depok nggak tahu apa yang ada ya, baik secara detail ataupun secara luas gitu ya. Nah, makanya radar itu membuat produk lokalnya, artinya seperti radar Depok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi-informasi di kota tertentu tersebut ya. Saya warga Depok, kalau ingin untuk jadi oleh Pemdepok, bagaimana COVID di Depok, UMKM di Pemda Depok, dan tentunya saya akan membeli radar Depok, ya, bukan radar Banten atau radar lainnya, tapi akan membeli radar Depok. Nah, itulah konsep pemasaran yang diterapkan oleh Jawa Pos. Dia jeli kebutuhan apa sih untuk masyarakat lokalnya, maka dia menciptakan koran-koran lokal, gitu ya. Oke, nah sekarang contoh produk lainnya, oke silakan. Yang berasumsi bahwa dia melakukan penelitian dulu, oh bahwa masyarakat ini butuh ini loh, belum ada di pasaran. Gitu. Contohnya produk apa yang sudah ada? Oke. Halo, Melan mungkin bisa memberikan contoh. Biasanya kalau melakukan penelitian itu biasanya obat Ibu, kayak obat sakit perut kan harus perlu penelitian ya Bu ya, yang cocoknya. Tidak semua obat, tidak hanya obat yang melakukan penelitian, tapi produk-produk lain pun perlu ya, dikaitkan dengan tadi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen ya, apa sih sekarang lagi trennya orang, apa sih yang kedepannya akan booming gitu ya. Nah itu jadi tidak hanya
obat aja. Kalau obat memang banyak, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya juga harus ya. Kalau obat kan harus secara medis kan, apa penyebabnya, apa dampaknya gitu kan. Nah, itu harus lebih mendalam kalau obat, karena kan dikonsumsi gitu ya. Nah, selain obat, boleh produk apa yang misalnya produk umum selain media. Kalau tadi kan media misalnya radar ya dikeluarkan, karena mereka berpikir bahwa masyarakat setempat pasti membutuhkan informasi yang dibutuhkan gitu, informasi daerahnya. Tapi kalau media apa, selain media kira-kira apa? Waktu itu ya Bu, saya pernah ada kunjungan di salah satu produk ke SMA saya. Kebetulan saya ada mata pelajarannya itu kewirausahaan perikanan ya Bu ya. Nah, waktu itu karena saya wirausahawannya ke lautan gitu. Nah, ada satu dia dia belum memasarkan produk itu, belum dipasarkan secara umum gitu. Tapi si produk itu ada uji cobanya karena si rumput lautnya itu diambil dari daerah saya. Nah, waktu itu tuh kayak dalam bentuk kemasannya udah modern, dijadikan abon Ibu waktu itu rumput lautnya. Dan salah satu fungsinya itu bisa mencegah anemia waktu itu. Tapi bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi ada berbagai macam varian rasa gitu. Karena targetnya itu anak-anak gitu, bukan anak-anak kadang kekurangan darah gitu. Itu seperti itu, Bu. Iya, boleh, bisa. Jadi berdasarkan penelitian dulu, setelah ditemukan produk ini memang dibutuhkan oleh masyarakat luas, baru dibuat gitu ya. Tentunya setelah dibuat untuk memasarkan kan dipromosikan dan sebagainya. Ya, itu bisa. Jadi tidak hanya buat dulu langsung di pasaran, tapi berdasarkan penelitian dulu. Penelitian baik produknya dan penelitian tentang kebutuhannya. Butuh nggak sih? Ya misalnya produk ini bagus gini-gini, tapi kalau masyarakat tidak membutuhkan ngapain dibuat gitu ya. Jadi ada sinkron antara produknya memang manfaatnya ini dan manfaat tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya gini, di tahun 90-an kayak susu Anlen, Produgen itu belum ada. Ya. Belum ada. Di tahun 90-an baru berdasarkan penelitian ya. Penelitian bahwa orang tua cenderung membutuhkan kalsiumnya tinggi ya, beda dengan anak-anak. Terus juga untuk mencegah osteoporosis atau untuk menguatkan tulang atau untuk ke arah tulang gitu ya, berdasarkan penelitiannya. Sehingga harus dibuatkan nih, karena pasti orang-orang dewasa membutuhkan susu yang berkalsium tinggi. Sehingga produk Anlen gitu ya atau Produgen itu membuat susu yang memang berkalsium tinggi untuk orang dewasa ya. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian. Penelitian kenapa? Karena orang dewasa makin dewasa untuk tulangnya, kesehatan tulangnya makin tinggi kalsiumnya ya, sehingga diproduksilah susu Anlen atau Produgen tersebut ya. Nah, sasarannya siapa? Ini untuk orang dewasa. Orang dewasa yang bagaimana yang mengerti akan kesehatan tulang ya, kesehatan tulang, sehingga dia akan membeli. Tapi orang dewasa yang tidak paham atau tidak mau atau tidak peduli ataupun tidak punya duit, ya itu bukan sasarannya gitu ya. Tapi sasarannya siapa? Itu orang dewasa yang memang sadar akan kesehatan tulang, terus akan dia juga punya uang untuk membelinya. Jadi sehingga berdasarkan penelitian tadi dibuatlah produk susu Anlen atau Produgen tersebut. Gitu ya, itu salah satu contohnya. Banyak banget contohnya ya. Seperti mobil juga ya, karena dulu tahun berapa ya, tahun 90 80-an ya, muncul City Car. City Car itu kenapa? Karena kebutuhan di Jakarta atau di kota-kota besar kan macet, terus juga kecil, lebih praktis, lebih simple, gitu, terus yang efisiensi dan efektif, gitu. Jadi sehingga banyak bermunculan mobil-mobil kecil. Ya, itu juga berdasarkan hasil penelitian apa? Melihat kebutuhan-kebutuhan
di kota-kota besar membutuhkan kota kecil yang mobil-mobil kecil yang memang lebih praktis, lebih simpel, dan memang untuk misalnya untuk kerja aja sendiri aja, jadi dibuatlah mobil-mobil yang kecil, atau untuk keluarga kecil gitu ya, tidak yang gede-gede, atau seperti Avanza itu kan keluarga besar ya. Nah, tapi kalau kecil misalnya city car seperti mobil Ayla, Agia, ataupun apa sih Honda Brio gitu kan. Nah, itu memang dibuat untuk keluarga kecil dan city car. Maka dibuatlah mobil